Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Sahabat, di depan saya ini sudah ada ember. Artinya hari ini kita akan membahas tentang budidaya lele dalam ember. Jadi itu mudah sekali ya, mudah sekali. Nanti kita akan belajar bersama ya. Saya akan sharing seperti apa persiapan embernya ya, modalnya berapa, dan potensi keuntungan apa yang kita bisa dapat dari budidaya lele dalam ember ini selain panen lelenya. Oke, kita langsung saja. Kita akan lihat pertama desain atau model dari ember yang akan kita gunakan itu seperti apa. Yang pertama kita akan membahas ember. Ember yang saya gunakan ini adalah ember kapasitas 80 liter yang bagian tutup atasnya itu sudah dibuatkan lubang-lubang untuk tempat netpot ya. Tempat netpot menanam sayuran nanti di sini. Ada kangkung, sawi atau selada, nanti kita tinggal pilih. Jadi desainnya juga ada beberapa, ada yang menggunakan langsung di atas tutup ini, tetapi ada juga yang menggunakan tanpa tutup ya. Tanpa tutup artinya nanti di samping-samping ini akan ada pengait seperti kawat untuk menaruh gelas-gelas yang akan diisi oleh media tanam dan bibit yang akan ditanam seperti itu. Nah, desainnya seperti ini paket langsung dari toko karena saya tidak punya alat untuk melubangi rapi seperti ini ya. Ini di bagian bawah tutup itu dibuatkan lubang-lubang seperti pembuangan ya. Tujuannya apa? Supaya kalau seandainya hujan tidak sampai ya, ikan lelenya tidak sampai keluar. Jadi tetap ada di bawah hampir 10 cm. Ini dibuatkan lubang-lubang di pinggirannya ini, di bawah tutupnya ini untuk menghindari air sampai penuh. Ya, jadi tidak sampai terbuang nanti atau keluar nanti bibit lelenya. Dan kalau kita lihat di bawah sini ada tempat drat untuk keran. Ini juga sebenarnya pembuangan. Tetapi ini saya tidak gunakan keran ya, karena posisinya ada di bawah. Kalau seandainya dia ada tembok mungkin atau pondasi yang lebih tinggi, saya akan gunakan keran, tapi karena tidak ada, ini langsung. Jadi ini desain untuk embernya. Harga paket dari ember ini teman saya bilang 125.000. Itu sudah dapat netpot, sudah dapat juga bibitnya 25 ekor. Tetapi karena saya membeli ini second dari teman saya hanya dapat harga 50.000 untuk satu ember ini. Jadi karena dia pindah tempat, jadi dia nggak gunakan lagi, saya borong dua-duanya ini 100.000 ya. Tetapi harga paketnya waktu dia beli itu sekitar 125.000. Nanti sahabat bisa mulai hitung-hitungan ya untuk modalnya ya. Tapi di daerah masing-masing tentunya beda, tergantung daerahnya. Yang menjual apakah ada yang sudah paket seperti ini atau harus kita rakit sendiri. Nah, ini dijual ini sudah rakitannya sudah seperti ini, atau modelnya sudah seperti ini desainnya. Yang kedua, yang paling penting dari budidaya lele dalam ember ini adalah air yang digunakan ya. Ini menurut beberapa referensi dari video ataupun tulisan yang saya baca, memang sebelum kita gunakan itu harus didiamkan dulu. Bahkan kalau itu menggunakan terpal atau menggunakan tembok, itu didiamkan seperempat bagian wadah itu dengan merendam ininya pisang itu, bukan kulit pisang, kedebong pisang ya. Itu dicacah-cacah terus direndam. Itu untuk menetralisir ya, air atau kolam yang akan digunakan. Jadi ini air yang akan saya pakai ini sudah 3 hari didiamkan. Yang ketiga adalah bibit lele yang kita gunakan ini, atau yang saya gunakan ini, bibit lele
yang size-nya itu lebih dari 5 ya, 5 cm. Ini hampir 6 cm. Jadi bibit ini saya beli per bijinya itu atau per ekornya itu Rp500. Saya akan mengisi sekitar 50 bibit lele per ember. Maksimalnya sebenarnya dibilang 60, tapi ada yang bilang juga 40 ya, untuk maksimal dalam ember kapasitas 80 liter. Tetapi saya akan isi 50 untuk mengantisipasi apabila ada bibit lelenya nanti yang tidak kuat dan akhirnya mati. Jadi saya mengisi agak banyak ya. Nah, tadi saya sudah rendam bibitnya ini ya, perlu diperhatikan karena perlu direndam dulu menurut ahli-ahli budidaya lele nih. Jadi waktu kita membeli kan dibungkus seperti ini ya, jangan langsung dimasukkan ke dalamnya. Jadi ini saya sudah rendam tadi mulai dari beli sekitar 2 jam ya, 2 jam, dan tujuannya adalah supaya mengurangi stresnya lelenya ya, bibitnya. Jadi nggak terlalu stres, dia berperkenalan dengan tempatnya yang baru ya, seperti apa istilahnya ya, dia menyesuaikan diri. Nah selanjutnya itu ini setelah 2 jam baru akan saya buka perlahan. Itu pun tidak langsung saya ceburkan semua, biarkan nanti lelenya keluar sendiri dari plastiknya ya. Jadi ini saya akan keluarkan lelenya ya, biar lelenya nanti yang akan keluar sendiri dari dalam ya. Selanjutnya yang paling penting kita perhatikan, setelah dimasukkan bibit lelenya, kita tidak akan langsung beri dia makan ya. Melainkan besok baru kita berikan dia makan lelenya. Jadi yang saya gunakan itu adalah pakan yang ukurannya kecil, size-nya ya, yang paling kecil, karena memang ini bibitnya masih sekitar 7 cm. Jadi pakannya pun dia pakan yang kecil. Besok baru boleh diberikan makan ya, besok pagi. Ini sore hari, jadi besok paginya baru kita bisa mulai berikan makan. Supaya apa? Supaya penyesuaian dulu ya, karena nanti langsung diberikan makan bisa kemungkinan ada yang mati ya. Seperti itu. Ini selanjutnya kita akan membuatkan net pot sesuai dengan ukuran lubang yang ada di bagian tutup atas kemarin. Dan ini yang bekas ya, saya kumpulkan selesai acara. Jadi saya kumpulkan gelas-gelas bekasnya. Ini kita akan buatkan lubang-lubang di bagian bawah. Jadi ini yang akan ada di atas, ini yang akan ada di bagian bawah, yang akan kena ke air yang ada di dalam ember ya. Jadi bisa menggunakan solder atau alat apapun ya. Yang penting kita buatkan lubang-lubang di sini. Selanjutnya saya akan menyiapkan media tanam untuk yang di potnya ya. Jadi saya akan menggunakan sekam, arang sekam. Saya akan menggunakan tanah juga campurannya. Ada sedikit pasir ya. Kita akan isi.
Jadi nanti ini seperti ya, jadi semi hidroponik ya. Jadi nanti hanya medianya tanah. Jadi sudah dibuatkan lubang-lubang, tidak akan pernah kering ya. Jadi dia menyentuh air yang ada di bawah. Ya, ini kita sekarang taruh bibit kangkung. Hari kedua mulai kita taruh bibit lelenya di dalam kolam ya. Sejauh ini aman, artinya 50 bibit atau 50 ekor lele yang saya taruh ke dalamnya itu semuanya masih hidup atau tidak ada yang mati. Nah, ini kita akan berikan makan. Biasanya menurut informasi yang saya baca itu ya, menurut informasi yang saya baca itu 3 kali sehari, pagi, siang dan sore ya. Ini terlihat masih sehat ya, nyenengin juga ya, yang menyenangkan juga lihatnya ikan-ikan, karena ini sesuatu yang baru untuk saya. Ini kita lihat di kolam yang satunya yang belum diisi dengan gelas-gelas ini ya. Ini yang satunya ada di sini. Kita mau lihat. Apakah ada yang mati? Oh, tidak ada. Artinya masih aman ya, semuanya masih bergerak dengan baik. Jadi kira-kira demikian tahapan yang kita lakukan, bagaimana membudidayakan lele atau menggunakan ember atau budidaya ember ya. Dan juga nanti ada sayur di atasnya. Yang sebelah sana saya isi kangkung, yang sebelah sini nanti saya mau isi selada. Hanya bibit seladanya masih kecil, belum siap untuk dipindahkan. Jadi saya belum isi media tanamnya di sini. Nanti keuntungannya bisa 2 atau banyak ya. Karena apa? Karena kita bisa panen lelenya ya, untuk konsumsi, lele konsumsi. Kedua, kita bisa menggunakan air kolam lelenya untuk menyiram tanaman. Karena apa? Karena dalam kandungan air lele ini luar biasa ya. Selain nitrogen dan fosfor, ada kandungan NH3, NO2 dan kandungan-kandungan yang lain C organik yang diperlukan oleh tanaman. Jadi nanti saya tinggal mengambil air dari sini sekaligus merotasi airnya ya. Jadi supaya tidak terlalu keruh, nanti saya ambil airnya untuk menyiram tanaman yang di polybag ataupun yang di pekarangan. Jadi saya punya pupuk organik cair baru ya dari limbah air lele. Modal total yang saya keluarkan untuk 2 kolam ini, 2 ember ini 100, 150, 160 ribu ya. Karena apa? Embernya 100.000, terus saya beli bibit lelenya 100.000, 500 rupiah per ekornya, saya beli 100.
dan pakannya itu 13.000 1 kilo sejauh ini, karena tapi kan nanti masih harus beli pakan, tapi totalnya itu 163.000 ya. Ember, bibit, dan juga pakan. Dengan catatan ini adalah saya menggunakan yang second atau bekas ya embernya. Kalau itu baru sekitar atau modalnya itu sekitar 300 untuk embernya ya. Sorry, 250 untuk embernya. Bibit 50.000, 300, dan juga pakan sekitar 315.000 ya, something lah. Sekitaran itu. Kita sudah punya 100 ekor lele di rumah. Jadi mudah-mudahan menginspirasi yang belum punya budidamber di rumah. Ini mainan baru untuk saya. Jadi ini hari kedua tidak ada yang mati ya. Lelenya tidak ada yang mati, artinya lelenya masih sehat semua. Ya, hari kedua. Kalau kemarin sore saya menaruhnya, ya, ini berarti hari kedua sorenya lagi. Ini aman, artinya tidak ada yang ngambang sampai mati. Yang penting mengikuti tips yang saya sampaikan di awal ya. Mulai dari persiapan tongnya atau embernya, airnya, kapan harus ditaruh, bibitnya, dan pakannya seperti apa ya. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Lahan sempit, terbatas, tetapi kita bisa tetap punya kolam ya, walaupun di ember. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Mudah-mudahan menginspirasi, dan jangan lupa untuk menanam. Kita rawat, panen, nikmati, dan bahagia. Bye-bye.